mengemuka adalah Kita selamatkan Palestina, setuju? Anies tidak ingin isu politik identitas menolak politisasi identitas. padahal praktik politik ini ungkit di Pilpres. Menolak politisasi agama. Jadi gimana nih Bung, supaya kampanye kita itu dapat banyak suara? Jadi Bung, gimana kalau dari politik identitas itu menurutku suatu strategi biar kita lebih bisa mengangkat suara kita. Bisa sih Bung, apalagi pemisahan sosial ini kelihatan banget kan Bung. Oke Bung, biar lebih lancar ada ini kan aku urusin semuanya mudah. Rencanain deh semuanya, siapa orang apa. Ini mah politik identitas nggak sih? Emang politik identitas apaan sih? Nah, jadi politik identitas itu merujuk pada suatu proses di mana individu atau kelompok baik berdasarkan ras, suku, gender, atau faktor-faktor lainnya yang menggunakan identitas mereka bagi suatu kepentingan politik nih teman-teman. Nah, dalam politik identitas biasanya mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai suatu bagian dari kelompok. Nah, biar lebih paham lagi, kita itu harus tahu dulu nih sejarah politik identitas. Nah, bayangin aja pada zaman pergerakan hak sipil di Amerika, tepatnya di tahun 1970-an, itu terjadi diskriminasi terhadap kesetaraan warga negara. Di mana kaum Amerika yang berkulit hitam itu nggak diperbolehkan buat menggunakan fasilitas-fasilitas di negaranya. Contohnya mereka tuh nggak dibolehin buat sekolah, terus mereka juga nggak bisa menggunakan tempat ibadah seperti gereja. Lalu mereka juga nggak bisa menggunakan bus dan fasilitas-fasilitas lainnya. Oleh karena itu, awalnya politik identitas itu identik dengan melawan penindasan dan membela kaum minoritas. Praktik politik identitas di Indonesia kerap kali kita temui pada saat tahun-tahun politik. Salah satu contoh politik identitas yang sampai menyebabkan konflik terjadi saat Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017. Pada saat itu, salah satu calon gubernur yang maju adalah Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Bapak Ahok. Beliau kerap kali mendapat serangan politik identitas karena beliau beragama Kristen. Gerakan massa berbasis Islam menentang majunya beliau menjadi calon gubernur DKI Jakarta, bahkan kerap kali memunculkan unjukan rasa dalam berbagai bentuk gelombang. Bahkan masyarakat juga menginginkan agar beliau dipenjara karena salah satu ucapan beliau yang dinilai menistakan salah satu agama. Nah, politik identitas itu punya dampak yang positif. Hal positif yang bisa kita ambil dari politik identitas adalah adanya upaya untuk terus melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan, sehingga penguatan akan budaya itu tidak akan hilang dan luntur. Nah, tadi kan udah dikasih tahu nih bagaimana dampak positif dari praktik politik identitas. Nah, ternyata itu memiliki dampak negatif, yaitu dapat mempengaruhi pertahanan nasional karena itu tidak sejalan dengan tujuan demokrasi sehingga dapat menimbulkan perpecahan dan juga disintegrasi pada negara Indonesia. Berarti politik identitas tuh boleh dipakai tapi dengan syarat harus bijak, terus jangan sampai memojokkan orang lain dan nggak boleh memecah belah persatuan bangsa. Saya berarti. Nah, udah paham kan Al? Udah sore nih, kita cabut yuk, udah buru malam. Yuk. Suara kita nih, yoi benar.